Keanehan-keanehan itu memang hanya bisa terjadi satu di negeri yang aneh, kemudian pada orang-orang aneh. Tapi kan intinya kita orang-orang yang waras itu jangan membiarkan negeri ini dikangkangi oleh orang-orang aneh itu. Ketika dia menyebutkan 99,9, jadi masih ada 0,1 bisa saja. Jadi memang pendekatan ilmiah itu memang harus begitu, jangan terlalu yakin. Karena gini, kalau kita juga yakin itu nggak ada bedanya dengan apa yang disebut termul itu. Mereka juga nggak pernah lihat tapi yakin ijazahnya Jokowi asli. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cerdas. The one the only Lukas Luarso. Masih mas ya, luar biasa. Mas Lukas ini kalau dilihat intonasi bicaranya galak juga orangnya. Enggak juga. Itu saya sedang konser itu. Sudah konser ya. Sebagai Bon Jovi kan. Jadi beliau ini dari Bon Jovi, salah satu dari 3 inisiator yang membentuk Bon Jovi. Bon Jovi itu bongkar ijazah Jokowi. Jadi saudara sekalian, di samping RRT ya, Roy Rismond Tiva dan Rismondnya sudah hilang, ada beberapa kelompok atau society yang sebenarnya bekerja juga untuk membongkar ijazah palsu, diduga palsu Jokowi ya. Salah satunya adalah Bon Jovi yang kemudian mereka melakukan upaya-upaya yang ya berbuah manis juga, karena paling tidak memaksa KPU, sebelumnya Bonatua secara pribadi ya, memaksa KPU untuk memberikan salinan ijazah ketika Jokowi melamar baik sebagai wali kota, gubernur maupun presiden. Dan kalau kita bicara tentang delik ijazah palsu itu bukan keberadaan ijazah palsunya, tapi penggunaannya di dalam running for the election untuk jabatan-jabatan publik. Kalau ijazah itu disimpan di bawah bantal, itu nggak ada masalah. Nggak ada orang peduli. Iya. Tapi begitu dia digunakan untuk jabatan-jabatan publik, nah disitulah kemudian dia menjadi public domain, dan itu dinyatakan kembali oleh Komisi Informasi Pusat bahwa itu adalah public domain setelah pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP mengatakan itu sudah menjadi hak publik kalau ijazah itu dikaitkan dengan jabatan publik. Nah, Mas Lukas ya, sehat walafiat kan? Sehat. Saya ingin tanya hal ihwal mengenai Bon Jovi itu. Tapi biar tidak bosan Mas Lukas menjelaskan ini, saya pengen yang terakhir itu dapat apa Bon Jovi? Jadi Bon Jovi minggu lalu hari agak dekat Mas. Ya. Itu hari Rabu. Ya. Jadi masih fresh from oven, mendapat setumpuk dokumen dari KPU DKI Jakarta. Oke. Seminggu sebelumnya kami dapat dari KPU Pusat dan KPU Solo. Jadi kalau kita kuantifikasi tapi namanya berkas itu kuantifikasinya kan nggak eksak ya. Jadi masing-masing KPU itu ngasih kita sekitar 40 dokumen. Jenis dokumen. Nah, jadi total KPU Pusat, KPU Jakarta dan Solo ya kurang lebih 120 jenis dokumen. Oke. Dari 120 jenis dokumen itu atau 40 dokumen lah masing-masing, itu mana yang menurut Mas Lukas yang paling berharga dan bisa menentukan perjalanan isu ijazah palsu ini? Ya, karena sesuai tematiknya bongkar ijazah Jokowi, tentunya paling penting memang salinan ijazah Jokowi. Nah, tapi yang menarik ya yang anomali dari kan kita baru dapat dari tiga-tiganya, dari 3 lembaga yang berbeda pada periode yang berbeda. 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Jadi skala waktunya berapa itu, hampir 14 tahun dan melibatkan
2 pilpres, 2 pilkada, dan 1 pilkada gubernur provinsi. Dan tentu banyak anomali yang menarik ya. Memang sebagian besar dari segebok dokumen itu ya administratif aja. Tapi kan salah satu tujuan Bon Jovi itu untuk membedakan teman-teman yang lain, kelompok RT ya, Roy dan Tifa. Itu kan kita tidak mencoba bermain di wilayah personal. Jadi ijazah Jokowi itu hanya sebagai konsekuensi dari proses menginvestigasi dokumen yang bersifat institusional. Jadi kita tidak terlalu peduli dengan personalnya, bahwa Jokowi itu politikus yang mungkin diasumsikan menggunakan ijazah yang kontroversial ya. Dan sampai detik ini memang kami tidak mewacanakan asli palsunya. Kami tidak biner gitu. Tapi kami ingin membawa isu ini menjadi sesuatu yang lebih formal dan institusional. Apa maksudnya apa? Ya, institusional ini bukan hanya ada orang memalsukan ijazah. Karena kan gini, kalau kita mau substansi ya, memang ijazah yang diwajibkan itu syarat utama kan sebenarnya cuma ijazah SMA. Ya. Sementara yang sekarang jadi persoalan kan ijazah S1. Nah, jadi yang dipersoalkan adalah S1. Bukan SMA ya. Nah, itu kami melihat itu ya udahlah, yang penting adalah kontroversi ini kita mencoba ikut intervensi dengan bagaimana melakukan pendekatan secara itu tadi institusional dan formal, karena memang secara personal Jokowi betul-betul being difficult, orang yang sangat sulit untuk diajak kerjasama ya, sebagai orang yang presiden 2 periode ya, dipercaya rakyat Indonesia, dia sedikit pun tidak mau kooperatif, berterima kasih sudah jadi presiden. Ketika rakyat atau sebagian rakyat menanyakan ijazah S1-nya, dia hanya punya satu jawaban yang diulang-ulang. Saya akan tunjukkan di pengadilan. Nah, padahal pengadilan itu catatan saya itu paling nggak ada 5 atau 6 pengadilan sejak pengadilannya Bambang Tri sama Gus Nur. Dan kemudian ada citizen lawsuit. Kemudian juga di Jakarta kan waktu itu ada juga yang menggugat tapi ditolak. Jadi ada sedikitnya 6 pengadilan yang ingin mengungkap itu. Tapi Jokowi nggak pernah hadir dan Jokowi tidak pernah mau menunjukkan. Dan ketika akhirnya dia menunjukkan di gelar perkara itu bukan menunjukkan seperti yang diharapkan oleh publik. Itu hanya kayak publik diminta mengintip kan. Kalau dokumen yang sedang dipersoalkan bukan publik juga yang diminta mengintip. Yang diminta mengintip itu lawyer. Nah, apalagi lawyer dan tersangka ya. Orang mau dihukum, pengen tahu ijazahnya asli atau tidak, cuma dikasih berapa? 3 menit ya. Dikasih 5 menit lah. Suruh ngintip gitu. Nah, ini adalah menurut saya menunjukkan satu hal yang tidak logis. Ada problem menurut saya nih di pihak Jokowi ini sosiopat ya, psikosa. Orang yang secara psikosis kejiwaan itu tidak normal. Karena dimanapun di dunia ini, karena kebetulan saya pernah melakukan riset ya, kasus-kasus dugaan dokumen yang dipalsukan menyangkut pejabat publik di berbagai dunia, itu selalu bisa diselesaikan dengan orangnya ngaku atau menunjukkan dokumennya. Di Jerman, di Polandia, di Amerika ya contoh paling populer Obama itu, ya. Nah, intinya being difficult karena seperti itu bangsa ini hampir 3 tahun ini diombang-ambingkan, dipermainkan oleh Jokowi. Jadi kalaupun nanti endingnya kita pasti ada endingnya nih cepat atau lambat ya. Kalau endingnya ijazahnya palsu ya berarti memang itu tadi orang yang bermasalah secara personal, ada psikosa. Tapi kalau asli misalkan ya walaupun cuma 0,5% masih ada kemungkinan itu 0,5%-nya. Artinya di dunia ini selalu ada kemungkinan walaupun muskil. Itu dia memang berarti mempermainkan negara ini. Hanya untuk keisengan dia atau manuver-manuver politik yang tidak jelas. Dan itu banyak yang percaya loh. Setahu saya beberapa guru besar UGM yang saya pernah ngobrol,
percaya bahwa Jokowi itu mempermainkan kita. Iya, ada yang asli dan kemudian ya itu disengaja disimpan nanti pada endingnya dan dipelihara sebagai isu untuk menggait rating politik untuk tahun 2029. Ya. Walaupun teori ini menurut saya tidak logis ya. Iya, masa kalau kampanye buruk. Iya, kalau rating buruk ya membuat orang tidak suka. Itu seperti kasus waktu siapa itu mantan gubernur Jawa Barat kan ketika skandalnya dengan siapa itu artis. Kamila, ya. Ratingnya tinggi, tapi bukan berarti itu elektabilitasnya juga tinggi. Iya. Jadi nggak logis itu logika itu. Jadi atau istilah lain untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substansial, isu korupsi dan sebagainya. Ya enggak lah, kan banyak orang juga. Kita pun juga karena Bon Jovi misalnya fokus pada membongkar ijazah Jokowi, bukan berarti kita juga mengabaikan isu-isu lain. Saya personal kan hampir tiap minggu nulis kolom ya, dan enggak kita seorang intelektual bisa lah bisa mengungkap satu hal sambil memikirkan hal lain. Jadi intinya ya, jadi kembali ke soal bahwa Jokowi membawa situasi ini menjadi personal gitu tuh. Jadi itu seolah-olah isunya Roy Suryo dan Tifa. Iya. Jadi bukan rasa ingin tahu publik. Kemudian tidak dibawa ke institusional karena memang secara institusional kan hampir sebagian besar nanti bisa saya tunjukkan bukti-buktinya. Lembaga formal itu memang ikut secara sengaja atau tidak langsung atau tidak ingin mengaburkan atau melindungi ya. Yeah. Yang udah pasti jelas ya kepolisian lah ya. Yeah. Dan UGM. Yeah. Kemudian KPU dari itu kita juga walaupun saya tidak menjudge bahwa KPU sengaja melindungi tapi ada indikasi ke sana juga. Minimal KPU ingin menyelamatkan diri lah ketika isu ini kemudian ramai. Nanti akan saya rinci ya. Dan saya kira itu jadi bangsa ini dipermainkan oleh seorang yang tidak tahu terima kasih. Selama 10 tahun dipercaya menjadi presiden, tapi dia merasa sebagai presiden dia tidak punya kewajiban untuk menunjukkan atau berperilaku sebagaimana presiden, punya sense of presidential. Dia merasa bahwa dirinya warga negara biasa sudah. Yeah. Dan ini yang paling konyol kan banyak orang yang karena kelemahan logika, kebeloonan cara berpikir, itu menganggap bahwa ya mengikuti logika dia. Yang menuduh yang membuktikan. Itu kan juga tidak logis. Gimana bisa membuktikan kalau ijazahnya disembunyikan? Iya, ijazahnya di dia gitu. Kecuali dia bilang, "Nyoh, ijazah saya," ya kan? Persis. Kamu kan menuduh ini palsu. Ini sudah kamu buktikan aja, kan begitu. Itu logika yang normatif ya, common sense itu nggak berlaku dalam urusan ijazah Jokowi. Nah, itu sebabnya lah Bon Jovi melakukan gerakan yang sifatnya formal institusional. Ibarat kita melakukan pertempuran itu mengepung dari belakang, jadi bukan langsung menembak sasaran. Karena kami tahu yang dihadapi ini orang yang unpredictable, yang sosiopat. Tentu masyarakat masih agak bingung ya, pendekatan institusionalisasi itu apa ya? Tadi kan menyebut KPU, kepolisian, UGM gitu-gitu ya. Yang sebenarnya harusnya kan punya sikap yang juga transparan kan terhadap ini. Mereka berusaha transparan dalam tanda kutip ya. Misalnya UGM sudah berapa kali press conference, kepolisian kemudian sudah mengatakan sudah melakukan uji lab krim gitu ya. Lapor, uji lapor. Tapi itu tidak bisa disebut transparan. Iya makanya versi mereka kami kan sudah mengatakan demikian. Kemudian KPU sudah juga memberikan salinannya ya setelah ada putusan sidang. Nah, dengan institusi-institusi yang sudah menyatakan atau memberikan itu, apa-apanya yang kemudian masih kurang, Mas? Tentu yang masih kurang adalah kalau ingin evidence base, ya, kalau betul-betul mau ilmiah, itu memang publik harus diperbolehkan atau panel ahli yang independen boleh meneliti dokumen aslinya di uji forensik dokumen ya, tidak hanya digital tapi dokumen aslinya itu yang tapi kayaknya udah hampir mustahil lah itu ya. Sekarang pertanyaan saya, Mas Lukas tahu nggak dokumen aslinya di mana?
Kalau menurut penjelasan polisi ya disita oleh kepolisian. Oke. Tapi kan ada versi lain yang Jokowi waktu Projo waktu itu menengok setelah Muni dipecat oleh Presiden Prabowo, kan Muni main ke tempat Jokowi bersama tim pengurus Projo. Tapi di situ dia bilang jangan bilang Muni. Bilang Budi Ari mantan Menteri Koperasi yang sudah di PHK itu. Nah dia bilang saya barusan ditunjukkan ijazah Jokowi dan itu saya jamin asli, bla bla bla. Loh, nah itu kan blunder-blunder seperti ini, pernyataan-pernyataan yang irreverent nih, sambil lalu yang tidak koheren ini, itu kami dokumentasikan semua. Termasuk dokumen-dokumen yang ratusan itu. Kami telisik satu persatu untuk memastikan ada konsistensi. Nah, karena kan kebohongan atau pemalsuan itu pasti akan tidak bisa rapi. Selalu ada celah-celah di mana mereka lupa, mereka lalai dan sebagainya. Nah, dengan setumpuk dokumen itu kita sudah. Tapi mohon maaf, saya belum bisa membuka semua detail ya. Ada beberapa yang akan saya tunjukkan nanti karena kita masih harus meneliti. Nanti itu kapan? Paling nggak menunggu apakah UGM bersedia menyerahkan dokumen yang kami minta. Itu aja. Dan lebih ideal lagi kalau kami dapat dari kepolisian. Kan dalam istilah saya, kita nanti pertandingan dengan 4-11, kita menang semua 4-0 kan, melawan KPU Pusat, KPU DKI, KPU Solo dan UGM. Udah menang. Nah, pertandingan grand final dengan kepolisian belum dibuat jadwalnya oleh. Apa yang diminta dari polisi? Ya paling tidak apakah betul UGM menyerahkan dokumen-dokumen yang dijadikan bukti. Nah lucunya adalah UGM itu kan tidak memberikan satu lembar pun tadinya kepada kami ketika kami minta. Tapi begitu kami keberatan, UGM hanya memberikan berita acara penyerahan dokumen. Nah, berita acara sekitar 10 halaman itu atau lebih 15 halaman isinya adalah list daftar 505 dokumen yang sudah diserahkan atau disita. Ini suara jelas ya? Jelas ya? Oke, silakan. Diserahkan atau disita oleh polisi sebagai bukti adanya tindak pidana pencemaran atau fitnah. Yang memang agak aneh, sering saya sampaikan loh. Biasanya bukti kejahatan pidana fitnah itu yang disita itu dokumen-dokumen atau barang-barang orang yang mencermankan. Tapi yang disita kok malah punya barang-barangnya Jokowi. 505 lagi. Jadi itu memang anomali yang menurut saya agak menggelikan dan cukup aneh ya. Dan kalau kami itu minta 20 jenis berkas dokumen saja ke UGM. Tapi kok malah mereka tidak kasih satu lembar pun, tapi malah menyerahkan. Alasannya itu. Kita pernah dapat juga ya yang daftar 505 itu, tapi mayoritas dihitamin sama dia. Iya, jadi cuma 5 poin yang terbaca, yang lain dihitam. Nah, itu maksudnya juga apa? Nah, salah satunya yang minimal nanti dengan kepolisian, pertandingan Bon Jovi dengan kepolisian. Kami ingin memastikan list dokumen apa saja agar publik tahu. Yang dia kasih ke yang disita atau diberikan yang 709 atau yang 505? 505 aja lah, karena yang kami terima kan berita acaranya versi itu. 505. Kalaupun kita tidak bisa diberikan dokumennya, minimal listnya itu jangan disensor. Jadi kita tahu apa saja sih ini. Kok jadi ribet jelimet kayak gini. Iya, karena misalnya ya di situ katakan ada transkrip nilai. Itu kan bisa menjawab tuh orang ini sekolah apa enggak misalnya. Kemudian dokumen-dokumen daftar ulang. Karena yang sempat ditunjukkan ke pihak Bareskrim waktu itu kan jelas. Ditunjukkan ke layar, dicentangnya sarjana muda dua dokumen itu kelihatan banget. Nah ini blunder lagi. Nah kalau memang benar mereka punya pada titik tertentu tahun keempat daftar ulangnya menjadi sarjana S1, nah case solve gitu misalnya. Tapi ada nggak sih bukti itu? Karena biasanya kalau kita mau replikasi, mengadakan bukti ijazah mungkin agak so easy, agak mudah ya kan, karena cuma satu dokumen kan. Tapi mengulangi jejak-jejak itu harus concise, precise itu kan nggak gampang. Jadi kan? Mengadakan dokumen-dokumen yang tadinya tidak ada itu kan lebih kompleks, lebih. Nah, jadi itu poin kami. Dengan menyelam ke dalam timbunan dokumen ini, kita akan menemukan harta karun untuk memastikan. Oh, berarti Mas Lukas, a correct person untuk dijadikan saksi gitu dalam kasus
Roy Suryo kalau memang berlanjut itu sebenarnya? No problem lah, kan kita prinsipnya ingin membuka dan transparan, keterbukaan kita harus. Saya kan sebenarnya sudah pernah diperiksa oleh kepolisian saya diajukan oleh Abraham Samad untuk menjadi saksi ahli versi Abraham. Intinya untuk menjelaskan, karena background saya jurnalis, apakah sosial media itu termasuk jurnalisme yang dilakukan podcast seperti yang Anda lakukan ini, apakah jurnalistik atau tidak? Menurut Anda? Jurnalistik lah, jurnalistik dan tidak dengan berita informasi biasa atau infotainment itu satu aja. Jurnalisme itu adalah informasi untuk kepentingan publik. Oke. Jadi publik perlu tahu karena penting. Nah, kalau infotainment itu sebenarnya saya termasuk yang menganggap bukan jurnalisme karena bukan publik perlu tahu tapi publik ingin tahu. Hanya menjawab rasa ingin tahu, kan gosip, urusan cerai, kawin, urusan perselingkuhan dan sebagainya. Itu yang tidak penting bagi publik. Tapi ada orang hobi ngegosip kayak gitu. Jadi ini publik perlu tahu. Bukan publik ingin tahu, bukan ya? Ini perlu tahu, bukan karena, hanya ingin, karena levelnya lebih tinggi. Kalau ingin tahu itu tadi, ingin tahu si Ariel Noah itu ngapain sih? Jadi kalau perlu tahu itu berarti ini pengetahuan yang bermanfaat, kira-kira begitu. Terkait dengan citizenship. Warga negara yang punya kewajiban kewarga negara. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lah, misalnya. Kalau infotainment kan kita setiap hari melototin. Kenapa saya ngomong begini? Karena ada yang mengadukan seseorang mendasarkan pada konten YouTube kan, dia nggak mau mengadukan acara-acara di televisi, misalnya Rakyat Bersuara atau apa, karena katanya produk jurnalistik tidak boleh diperkarakan kan begitu. Makanya saya tanya, ini produk jurnalistik juga ini. Bahkan kalau pembicaraan kita ini jauh lebih terukur dan lebih teratur dibandingkan talk show di TV kan sebenarnya kan. Kalau kita bicara tentang produk jurnalistik gitu. Ya sebenarnya tetap bisa lah produk jurnalistik diperkarakan sejauh melalui mekanisme penyelesaian etiknya udah jelas dulu. Kalau memang ada kesengajaan dan jelas-jelas melanggar etik, ya boleh saja dihukum. Tapi lazimnya di negara-negara demokrasi, pelanggaran jurnalistik itu hukumnya bukan pidana penjara, tapi ganti rugi. Jadi kalau di Amerika dan di beberapa negara, kalau media gosip yang suka menyebar isu-isu tidak jelas, mereka dibangkrutkan, harus membayar ganti rugi yang besar. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai misalnya harus Dewan Pers mekanismenya melalui Dewan Pers. Dewan Pers juga sulit itu mengakui bahwa YouTube seperti ini produk jurnalisme, produk jurnalistik. Ya memang harus dilihat dalam melihat detail-detail itu harus dilihat kontennya, substansinya, bukan hanya kalau YouTube pasti bukan jurnalistik. Platformnya gitu ya. Platform itu kan jurnalisme sorry, Mas, lihat konten satu persatunya. Jadi harus didiskusikan apakah kontennya itu jurnalisme atau tidak. Tadi dengan definisinya itu tadi. Apakah untuk kepentingan publik atau tidak? Good point. Karena itu yang paling penting ya. Karena itu misalnya kalau ada orang yang tiba-tiba ngadukan ke polisi gitu. Saya kan berapa kali itu diadukan langsung ke polisi. Gara-gara misalnya Rocky pidato dan dalam pidatonya ada bajingan tolol kan. Tiba-tiba kita kena dianggap menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Tapi itu kita harus itu problem polisinya itu yang tidak memahami itu. Kita skip kembali ke laptop. Jadi begini, tentu kan orang pengen tahu kira-kira sumbangsi Bon Jovi, Bonatua dalam pengungkapan ijazah palsu ini sejauh mana sesungguhnya, walaupun ini bukan pertanyaan kuantitatif jadi kualitatif, sejauh mana sehingga bisa menghindarkan anak bangsa dikriminalisasi. Kalau saya mengatakan Roy Suryo, Dr. Tifa itu dikriminalisasi atas dia punya, kan kalaupun dia mengatakan sebuah statement 99,9% palsu, itu kan bukan based on hanya sekedar feeling pribadi, tapi ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia yakini kan begitu. Nah sekarang orang akan selalu menuntut, walaupun saya tidak setuju, kalau seandainya itu memang benar-benar palsu, Roy bebas karena gitu. Tapi kalau asli, Roy harus bertanggung jawab. Kalau saya mengatakan kalau palsu dia bebas, kalau asli bebas juga. In the name of democracy, orang boleh bisa berpendapat, yang penting dicek apakah kesimpulan dia itu
memang bisa dipertanggungjawabkan apa enggak, kan begitu. Nah, tapi oke lah. Sekarang saya lihat bagaimana kira-kira partisipasi Bon Jovi untuk membuktikan bahwa ijazah ini memang benar-benar palsu atau benar-benar asli sejauh ini. Makanya kami kan dengan pendekatan melingkar tadi, karena dengan cara lurus langsung to the point itu nggak akan ketemu, tidak bisa segala asumsi, semuanya itu baru asumsi menyatakan palsu atau asli kalau tidak meneliti dokumennya. Yang dilakukan Roy itu menurut saya juga agak sekunder ya, dalam arti begini, kan dia meneliti berdasarkan postingan Dian Sandi. Jadi itu bukan barang aslinya yang diliti. Ibaratnya meneliti uang palsu tapi juga dari postingan di media sosial, nggak benar kan? Yang harus diteliti memang uangnya itu. Nah, sebenarnya kasusnya segera selesai. Walaupun saya bisa against juga sebagai lawyernya, karena beda uang palsu sama ijazah, karena kalau kita bisa ijazah ini kan ada yang namanya digital forensiknya. Jadi memang didigitalisasi dulu, jadi tidak harus fisik. Karena digitalisasi sebuah dokumen itu juga bisa diteliti. Ada metode yang untuk meneliti. Tetapi saya tetap menilai akan tetap valid kalau bisa meneliti ijazah aslinya. Bukan akan tetap valid menurut saya. Barangkali jauh lebih lengkap. Karena kesannya kan jadi tidak valid ini. Akan lebih lengkap gitu. Iya, karena kalau dalam riset ilmiah kan yang dilakukan, makanya Roy juga saya setuju aja ketika dia menyebutkan 99,9. Jadi masih ada 0,1 bisa saja. Jadi memang pendekatan ilmiah itu memang harus begitu, jangan terlalu yakin. Karena gini, kalau kita juga yakin itu nggak ada bedanya dengan apa yang disebut termul itu. Mereka juga nggak pernah lihat tapi yakin ijazahnya Jokowi asli. Nah, ada gitu. Nggak tahu ini yang perlu kasih catatan, membedakan antara yang institusional, yang personal itu kan gini. Termul itu kan mereka itu membela mati-matian pada sosok seorang gitu. Jadi bukannya prinsip nilai, jadi apapun benar lah dari Jokowi. Jadi itu sudah kayak kultus kan, sekte sesat. Dan maaf kata, yang membela itu banyak juga yang dokter-dokter. Nah, itu pasti sokol gitu kan. Ada anunya lah itu. Ada cuannya. No freelance. Kan nggak mungkin orang membela seseorang itu kalau tanpa ada sesuatu, hanya karena murni Jokowi itu orang jujur, orang baik dan sebagainya. Nah, kalau jujur dan baik kenapa sih nggak menunjukkan, kan selesai, mempersilahkan ijazahnya diteliti. Nah, tapi kembali ke apa sumbangan Bon Jovi kan gitu. Nah, sumbangan Bon Jovi itu kita pun bekerja menggunakan hipotesis ilmiah juga. Nah, kalau kita nanti dengan melingkar itu, kan ijazah itu didapat pasti ada proses yang formal dan institusional juga. Nah, kalau kita dapatkan dokumen-dokumen berbagai macam yang kita minta, SKS, KHS, laporan KKN dan sebagainya, SOP dan sebagainya. Nah, itu kalaupun pada titik terakhir kita nggak mendapatkan ijazah aslinya, kita bisa mengambil kesimpulan dari situ. Ini proses mendapatkan ijazahnya tidak benar. Jadi kalaupun nanti UGM kan 2 kali atau 3 kali rektornya memberi testimoni saja kan. Mereka kan nggak pernah menunjukkan dengan ini loh ijazah. Artinya mereka itu tidak ada bedanya dengan Bareskrim kan. Hanya ingin memberikan testimoni membela. Kalau saya kan misalnya gini, kalau ijazahnya itu yang nampak itu bermasalah, misalnya satu komponen aja, foto misalnya. Foto yang tertempel di situ bukan foto Jokowi, bagi saya sudah valid, itu tidak asli. Karena satu aja. Kalau mau benar tuh 100%, tapi kalau mau asli harus 100% benar. Tapi kalau mau palsu, 0,1% salah pun itu sudah palsu. Contoh misalnya, kan respon kan bicara macam-macam lah, soal lintasan, soal apa macam-macam. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab bahwa itu bukan foto Jokowi atau foto Jokowi, kan awalnya kan semua yakin bahwa itu bukan foto Jokowi kan? Dia bilang 11.000 triliun lah macam-macam, maka kan tidak bisa kita mengatakan asli. Sebaliknya, kalau semua 100% asli, sama fotonya asli, dan it doesn't mean itu pasti asli. Tergantung apakah dia berhak untuk mendapatkannya atau tidak, kan begitu.
Ya, memang sebenarnya dari segi dokumen-dokumen sekunder kayak foto dan sebagainya, stempel itu kan juga akan bisa mengarahkan ya. Kayak memang sebenarnya perbandingan foto itu kan juga terlalu gampang ya. Jadi Jokowi kalau mau membuktikan dia tidak bersalah, memvindikasi bahwa dia bukan pemalsu, itu dia tunjukkan semua foto-foto saat dia kuliah itu banyak foto kan pasti. Yang menunjukkan bahwa dia waktu itu berkacamata dan berkumis seperti di ijazahnya. Tapi kan sejauh ini foto yang tersedia dia tidak pernah berkacamata dan tidak pernah berkumis. Ya, tetapi yang hidungnya mancung itu. Lagi-lagi itu kan tidak langsung merujuk ke ijazahnya. Nah, itu hanya sebagian bagian untuk membuktikan itu. Seperti yang kami lakukan sebenarnya intinya begitu. Tapi kan ada juga yang merujuk ijazahnya, yang foto itu sudah diteliti kan, foto yang ada di ijazah itu yang baik di Dian Sandi maupun di KPU kan sama. Pria yang berkacamata itu kan semuanya sama kan, enggak, dan tidak didinai bahwa itulah Jokowi. Nah, itu dengan segala gradasi variasi warnanya kan sudah dites bahwa tidak ada orang yang mengatakan itu adalah Jokowi yang presiden. Semua mengatakan, misalnya Dr. Tifa mengatakan 93,37% menurut matematika Bayesian yang dia pahami itu bukan Jokowi. Bayangkan tingkatnya seperti itu. Topi merah anak kecil, walaupun sudah tamat kuliah juga atau enggak tamat tapi dia sudah hampir 30, mengatakan bukan Jokowi. Roy Suryo mengatakan bukan Jokowi. Rismon juga mengatakan bukan Jokowi. Tapi ini sebagai sebuah problematik gini. Misalnya kan ada teman kita itu siapa, Dr. Zul. Dia punya teori yang beda kan. Ijazahnya asli, yang palsu orangnya. Nah, intinya ini enggak, itu bahasa yang sebenarnya nggak bisa dipertanggungjawabkan seperti kata-kata Rocky. Kenapa? Ijazahnya asli, yang palsu orangnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, tetap palsu. Itu artinya kalaupun begitu situasinya kan kita sedang bukan mempersoalkan orangnya kan, ijazahnya. Jadi menurut saya memang sebagai kampanye itu jadi nggak produktif. Aneh seolah-olah menentang apa yang sudah dilakukan. Lalu aneh juga karena misalnya gini, katakanlah saya RH, lalu saya menggunakan ijazah orang lain yang mirip, kebetulan namanya Refli juga, ya kan? Ya tetap ijazah palsu. Karena penggunanya saya menggunakan ijazah orang lain. Ijazahnya tetap palsu. Betul. Yang asli itu kalau saya menggunakan ijazah saya itu asli. Jadi kan yang dalam hukum itu nggak penting ininya, yang penting penggunaannya. Persis. Gitu. Nah, jasa itu digunakan untuk melamar jabatan publik. Nah, ketika dikeluarkan oleh KPU, ternyata sama yang berkacamata kan, jadi tidak didinai lagi kan. Karena kita mikirnya awal-awal jangan-jangan ada foto lain yang benar-benar Jokowi kan. Ternyata dia tidak bisa, dia tidak bisa lagi kalau mau melakukan rekayasa. Karena sudah dikeluarkan KPU yang ini. Kan begitu. KPU sudah mengeluarkan yang kacamata sehingga tidak akan ada lagi produksi misalnya baru, dibuat baru yang palsu dengan gambar dia di masa muda. Nah, karena sudah yang kacamata ini, maka penelitian Roy Suryo mengenai pria berkacamata itu jadi valid. Karena pria berkacamata itu ternyata itulah yang memang dikumpulkan untuk melamar jabatan publik gitu, mulai dari Solo sampai Jakarta. Bayangan saya waktu itu kan gini, Bung. Jadi kan era-era saat itu ya, awal-awal reformasi, bisnis atau industri ijazah palsu itu memang marak. Kita semua tahu lah kalau bahkan pernah ada riset 60% kemungkinan para politikus dan pejabat publik itu kemungkinan ijazahnya palsu. Jadi bukan kasus Jokowi itu bukan terisolasi seolah-olah nggak pernah ada, kemudian Jokowi seorang diri, bukan begitu. Jadi asumsi pemalsuan ijazah itu bisa kuat, kredibel sebagai isu karena memang ada kasusnya dan ramai waktu itu, bahkan termasuk tahun 2016 itu seingat saya menteri waktu itu masih era Jokowi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sempat menyusun sebuah satgas untuk menertibkan ijazah palsu ini. Sayangnya Jokowi nggak mau menandatangani, karena tahu kan itu sama aja menyerang dirinya kan. Nah itu yang nanti. Cuman yang jadi masalah adalah orang lain itu karena dia bukan pejabat publik utama, tidak menonjol di masyarakat, ya akhirnya tenggelam kasusnya kan. Jokowi ini dia presiden. Dan barangkali ketika katakanlah dia waktu itu memalsukan ijazah, ya kita asumsinya gitu.
dia mungkin nggak pernah terpikir bahwa dia menjadi orang yang penting di Republik ini. Betul. Dan dulu ketika mencalonkan diri kan yang kerja melengkapi administrasinya kan tim ya. Iya. Mungkin Jokowinya sendiri juga nggak cawe-cawe ya. Atau dia yang memerintahkan, palsuin, saya nggak punya ijazah, tolong dipalsuin. Menurut saya modusnya bukan seperti itu ya. Jadi ada tim yang pokoknya syarat, karena ada itu ucapan salah satu petinggi partai. Pokoknya pada daftar nyalek, pokoknya soal syarat administratif nanti bisa cengli lah. Nah, kan politik saat itu memang seperti itu. Nah, itulah makanya nanti salah satu rangkaian aktivitas Bon Jovi itu bukan hanya soal dokumen-dokumen juga. Kita sedang mengatur waktu untuk ketemu Menteri PAN. Nanti ketemu partai-partai. Jadi kita itu ingin Jadi apa yang kita lakukan setahun ini itu harus ada long last impact-nya gitu. Jadi untuk bukan hanya pendidikan publik tapi pembelajaran untuk institusi-institusi di Indonesia. Pembenahan ya. Iya, karena kesalahan terbesar ini memang ya Jokowi pasti ya. Bisa ijazahnya jadi kontroversi, tapi juga yang menurut saya institusi-institusi di negara ini juga terlampau rileks gitu memandang ini ya. Makanya kenapa kita menggunakan KIP itu karena kita ingin mengajak agar KPU ikut bertanggung jawab. Bahwa mereka sebagai gatekeeper, sebagai penjaga gawang untuk menjaga bahwa pencalonan orang-orang yang ingin menduduki jabatan publik itu harus benar-benar valid, bersih, dan tidak ada hengki-pengki gitu kan. Itu tidak dilakukan, kesimpulan sementara dari ratusan dokumen yang kami dapatkan dari 3 KPU ini, mereka nggak menjalankan tugasnya dengan benar. Yang paling gamblang yang sudah sering disinggung adalah kok bisa KPU baik di Solo, kemudian di DKI gubernur ya, dan pusat presiden meloloskan salinan ijazah yang tidak memenuhi syarat, salinan ijazah yang stempelnya tidak ada tanggalnya. Itu kan fatal banget. Padahal pada waktu itu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan paling tidak untuk 2019 sudah berlaku. Karena di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 73 kalau tidak salah, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, legalisasi itu salah satunya kewajibannya itu mencantumkan tanggal. Iya, itu normalnya dimanapun lah, tanpa ada aturan itu pun, karena kan legalisasi itu ada masa berlakunya juga kan. Artinya agak aneh, dan yang paling aneh dari salinan ijazah itu kok bisa tadi udah kita diskusikan belum yang ini? Atau kita waktu sebelum on air ini ya? Belum. Ya, jadi dalam periode 2005 sampai 2019, kok salinan ijazah yang sama? Dengan cap yang sama, yang aneh itu. Cap yang sama-sama tidak dikasih tanggal, yang warnanya merah, ada cap merah dan ada yang biru. Dan pejabatnya yang tanda tangan sama juga? Sama. Tapi sama-sama, artinya itu memang salinan yang identik, tapi apakah salinan itu dilegalisir, apakah valid nggak legalisasinya? Nah, misteri itu mestinya akan ketahuan kalau UGM nanti bisa memberikan kepada kami Bon Jovi. Nah, kan 3 KPU udah menyerahkan. Kita lihat apakah UGM punya versi. Dan yang juga menarik adalah ketika dalam persidangan ya, persidangan yang alot dengan UGM ini, paling alot dibanding dengan KPU. UGM tidak bisa menjawab pertanyaan soal stempel ini. Mereka tidak tahu. Ya, dalihnya ya itu dulu kan kami, tapi kan ada yang tahun 2019, ada yang baru. Artinya kok bisa UGM kalau itu betul-betul valid ya, stempel tanpa tanggal. Jadi makanya yang kita minta antara lain juga SOP. Istilahnya SOP itu standar prosedur. Ketika apakah UGM juga mendapat surat permintaan untuk memberikan validasi ijazah itu. Nah, itu semua kita akan rangkum untuk. Jadi dari sana detail-detail itulah nanti yang akan kami laporkan ke publik. Gaya melingkar itu ya? Iya, gaya melingkar. Jadi ujungnya ini adalah semacam laporan ke publik entah dalam bentuk buku atau bentuk apa itu soal lain. Itu sudah kita rancang lah. Makanya kita tidak bisa buka dulu nih semuanya nih, supaya nanti mereka tidak membuat persiapan untuk mengadakan dokumen yang tidak ada.
Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai skripsi misalnya, dapat nggak sudah? Belum. Karena itu dari UGM ya. Ya, nanti ya mestinya. Tapi kan gini ya, KPU 3 KPU terlepas dengan alot waktu. Jadi intinya gini, KPU itu kan saat sidang mereka ngotot tidak mau menyerahkan dokumen-dokumen itu karena mereka menganggap itu dokumen-dokumen yang dikecualikan. Ya. Sampai detik terakhir KPU Solo itu yang paling keras, yang paling lucu. KPU Solo itu. KPU Solo kan nggak mau selembar pun memberikan dokumen, khususnya salinan ijazah itu. Yang waktu itu ingat nggak perdebatan yang geger waktu itu, masa retensi. Jadi beberapa dokumen sudah dihilangkan, dimusnahkan. Nah, tapi di luar dugaan kami mendapatkan ijazah SD, SMP, SMA dan S1 dari KPU Solo. Tapi kami tidak mendapatkan dari KPU Pusat dan KPU Jakarta. Nah, ini juga anomali yang agak unik ya, dalam arti loh kok sesama-sama KPU kok tidak sama protapnya. Kami masih ngejar ketika kemarin hari Rabu lalu kita datangi KPU DKI, kami tanya soal itu. Kenapa kok kami tidak mendapatkan ijazah SD, SMP, SMA? Karena kami kan ingin menunjukkan konsistensi itu. Versi Solo seperti apa ijazahnya, versi Jakarta apa, versi pusat apa. Nah, versi Solo menjanjikan ketelingsut nanti akan dicari. Kalau versi pusat juga tidak mau ngasih yang SD, SMP, SMA. Nanti kami masih tetap minta. Nah, kita yang paling nanti yang paling menarik itu UGM. Apakah UGM? Jadi apapun yang dilakukan KPU ya, sealot apapun kami cukup mengapresiasi lah. Mereka memberikan segepok dokumen, banyak dokumen yang menunjukkan mereka akhirnya kooperatif ya. Finally gitu ya. Finally setelah hampir 6 bulan bersidang berdebat. Nah, yang UGM itu naga-naganya ini kan sampai sekarang UGM belum memberikan sinyal akan mengirimkan, akan mematuhi putusan sidang KIP itu. Karena sudah tenggat waktunya udah mestinya tanggal 10. Itu kalau dia nggak mematuhi gimana? Kalau dia nggak mau, dia harus apa yang disebut banding. Oke. Tapi kan lewat bandingnya mestinya. Iya. Nah, ini yang kita tidak tahu apakah mereka berniat banding atau tidak. Kita lihat ya Pak, kita tunggu seminggu inilah sampai Jumat depan. Kalau enggak akan kita persoalkan. Tapi kalau mereka banding berarti kita akan kembali bertempur di PT UN. Oke. PT UN untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Untuk memaksa kalau kita menang mereka harus menyerahkan. Kalau enggak, kalau bandingnya kan sudah menang di KIP. Ya kan mereka banding dulu. Mereka banding ke KIP dan ya kita akan menggugat ke PT UN. Oke. Jadi masih panjang dan yang paling penting kepolisian. Oke, kepolisian ditunggu juga. Kepolisian itu kan dulu ramai bahwa gugatan Bon Jovi ditolak. Ingat nggak? Bulan September itu. Itu bukan ditolak secara substantif, tapi ditolak hanya karena administratif. Kita terlalu cepat 2 hari sebelum waktunya. Sebelum jatuh tempo. Jatuh temponya kan 30 hari setelah kami meminta ke kepolisian. Kemudian kepolisian kalau tidak mengabulkan permintaan kami baru menggugat ke KIP. Tapi karena perhitungan waktu hari kerja dan bangun kami kecepatan 2 hari waktu itu. Harinya hari kalender ya? Iya, hari kerja Bu. Jadi hari libur tidak dihitung. 30. Itu yang membuat sedikit kisruh. Jadi kemungkinan mestinya ya pertengahan akhir bulan inilah dengan kepolisian ya. Nggak tahu kalau kepolisian melakukan intervensi dengan. Pentingnya kepolisian itu apa? Kan data-data kepolisian, data-data yang tidak original juga, itu tidak originalnya dari UGM kan? Iya, artinya penting kepolisian karena UGM-nya tidak kooperatif. Sebenarnya kalau UGM-nya kooperatif, kepolisian sih nggak perlu. Tapi kami sejak awal sudah mengantisipasi. Begitu kami tahu. Jadi memang gugatan ke kepolisian itu seminggu lebih lambat ketimbang ke KPU dan ke UGM. Karena waktu itu dalam internal diskusi kami, memang ada dugaan pasti UGM agak
alot ya, nggak mau begitu saja. Dan ternyata prediksi kami betul. Nah intinya ke kepolisian itu ingin tahu apa saja yang diserahkan oleh UGM. Antara lain itu. Oke. Jadi ya beberapa, nah kita sekarang sedikit masuk spoiler ya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Soal stempel tadi itu yang paling gamblang tentang adanya hengki-pengki. Stempel legalisasi. Ya. Kita akan menunggu, kalaupun UGM tetap tidak mau atau tidak bisa jawab, karena itu sudah jelas aturan mainnya stempel itu harus ada tanggalnya. Ya. Nah itu sudah melanggar, makanya dalam press conference kemarin kita berani membuat statement pencalonan Jokowi itu cacat hukum. Oke. Karena ada sebagian dokumen yang tidak sah. Ya, ya. Seperti itu salinan ijazah itu. Nah yang menarik lagi adalah ijazah SMA ya. Ya. Ijazah SMA kan perdebatan waktu itu rame di media sosial. Jokowi mengaku alumni SMA 6. Ya. Ternyata dari ijazah yang kami dapat jelas dia SMPP. mendapatkan sekolah menengah pembangunan persiapan SMPP. SMPP 40. Jadi ijazahnya itu tidak ada SMA 6. Oke. Jadi itu bukti. Nah pertanyaannya untuk apa sih dia ngarang-ngarang SMA 6 itu? Kemudian kalau penjelasannya waktu itu masa transisi gitu kan? Yeah. Ingat nggak? Transisi dari pergantian nama dari SMPP menjadi SMA 6. Ya, tapi kalau fakta dokumennya menjelaskan bahwa ijazahnya SMPP, kenapa pula ngaku-ngaku? Iya. Itu kan aneh ya. Motifnya apa sih? Iya. Kemudian juga soal jurusan ini yang menarik itu. Teknologi kayu. Nggak ada itu. Sudah pasti nggak pernah ada. Jadi Jokowi out of the blue ngarang-ngarang saja. Mungkin udah di brief oleh timnya atau entah siapa yang nge-brief, dia ngomong tanpa basis fakta atau data. Karena di UGM itu yang pernah ada adalah 3 jurusan aja, ekonomi perusahaan hutan, teknologi kehutanan dan konservasi sumber daya hutan. Tidak ada teknologi kayu. Nah kalau dia ngomong asal ceplos, dari mana ide itu? Termasuk Kasmujo ya. Nah termasuk yang itu. Dan kalau soal Kasmujo, Kasmuji itu kan lupa mungkin ya. Atau ya artinya mungkin dia lupa tapi bisa menceritakan detailnya kalau dia galak bolak-balik itulah kita nggak mungkin lupa itu kalau bisa menceritakan itulah detailnya. Kalau merekayasa ya sesuatu yang tidak murni. Dia kan lebih kalau orang yang jujur bilang saja saya lupa siapa waktu itu, selesai kan. Tapi dia perlu mengarang seolah-olah untuk meyakinkan, tapi kemudian terbukti apa yang diucapkan salah. Itu contoh psikosa orang yang indikasi yang bantah tuh dia sendiri. Nah, bahkan memang bukan Kasmujo. Dan tapi dia lupa padahal dia baru ngomong cuma beda berapa minggu atau bulan kan? Ya itulah kalau orang nggak jujur ya seperti itu. Nah, saya kira yang sedikit kami bocorin itu saja. Tapi yang paling menarik dan pertanyaan paling menarik ya yang di internal kami di Bon Jovi apa? Misalnya KPU dan UGM yang tidak terlalu kooperatif ketika sidang. Tidak kooperatif itu maksudnya gini. Kalau mereka itu memahami prinsip-prinsip sebagaimana diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang tahun 2008 itu, sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengubah Indonesia dari negara yang tertutup, negara berbasis kerahasiaan menjadi negara yang terbuka. Undang-Undang 14 ya? Ya, tahun 2008. Nah, mestinya mereka segera tahulah mana dokumen yang ditutup, tertutup, yang bahaya bagi negara dan sebagainya, atau yang pribadi itu, mana yang terbuka. Tapi kan dari perdebatan di persidangan di KIP waktu itu menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu paham dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu. Belum lagi kalau mau kita ingatkan perdebatan yang agak konyol waktu itu ya, di mana KPU mengeluarkan keputusan nomor 731 tahun 2025 yang mengecualikan tiba-tiba mereka membuat aturan itu untuk membatasi bahwa dokumen-dokumen calon presiden dan wakil presiden tidak bisa diakses publik. Yang notabene karena waktu itu mulai ramenya bulan Agustus itu. Ketika kita semua protes, akhirnya September peraturan ini dicabut. Nah, pertanyaannya
apakah ini kesengajaan? Artinya KPU dipesan oleh pihak-pihak yang khawatir akan terbongkar rahasianya. Kan akhirnya begitu. Nah, artinya ketika mereka di persidangan juga masih ngotot, terus kita ingatkan, terus what's the point membuat peraturan itu? Siapa yang minta? Kan publik pasti, orang pejabat publik itu harus bisa diakses. Itu kan udah hukum yang sifatnya mutlak. Kalau enggak jangan jadi pejabat publik gitu. Ya, jangan milih kucing dalam karung kan. Itu kira-kira yang jadi waktu itu kan ada 16. Kalau waktu itu peraturan KPU-nya tidak dicabut, cerita yang sedang kita perbincangkan ini nggak ada. Karena jadi kita nggak boleh nggak dapat akses. Karena semua tertutup. Karena semua tertutup. Indonesia menjadi negara tertutup, negara yang penuh rahasia, termasuk presidennya nggak jelas backgroundnya gitu. Itu. Kalau kita bicara tentang perjalanan, Mas ya. Kan walaupun belum ada yang namanya solid and final decisions atau conclusion gitu ya. Tapi sebenarnya udah berapa persen sih yakin ijazah ini palsu atau tidak palsu dalam perjalanannya? Ya, sebagai Bon Jovi saya tidak akan menjawab ini ya, karena itu kan kesepakatan tim ya. Kita tidak akan membuat penilaian-penilaian yang sifatnya mutlak gitu. Tapi gini, kalau sebagai pribadi, karena kebetulan saya juga menyukai itu kajian psikologis ya. Kalau saya apa yang dilakukan Jokowi 3 tahun ini dengan segala dalih kilah, omongan yang inkonsisten, itu adalah gelagat orang yang menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kepalsuan. Karena kalau orang tidak ingin menyembunyikan sesuatu kan ada contoh pembanding itu. Arsul Sani. Bukan itu aja. Jokowi sendiri ketika di media sosial waktu itu beredar motor ya. Ini BPKB-nya, ini STNK-nya. Semua dia tunjukkan dengan relax cengengesan gitu. Kenapa ini tiba-tiba untuk ijazah nggak secengengesan itu? Nah, itu kan indikasi. What's wrong with your certificate? Bisa nggak saya mengatakan indikasi itu sudah ada pada KPU dengan peraturannya, dengan peraturan yang hanya dia cabut? Indikasi itu sudah ada di kepolisian ketika menunjukkan dokumen yang so-called asli itu hanya 5 menit dan itu menjelang bubar gelar perkara khusus. Indikasi itu juga ada di UGM yang terlihat betul melindungi. Iya, dugaan saya begitu. Tapi to be fair gini lah, saya bilang kalau ini semua keteledoran atau ketidaksengajaan karena inkompetensi, tidak profesional, ya gimana lagi kan? Ada cacat perilaku gitu. Kan kita nggak bisa menghukum orang yang cacat gitu kan. Walaupun nanti secara institusional bisa dipersoalkan. Tapi gini, kalau ini kesengajaan betul-betul bahaya betul ya, negara ini by design, by design dikelola oleh pihak-pihak institusi negara yang sengaja berkomplot untuk melindungi kepentingan satu orang. Jangan lupa kalau kita pendekatan institusional ada lagi sekretariat negara. Nah, ya tapi kan ini sedikit gosip ya, teori konspirasi kan memang itu aktor utamanya itu. Beliaulah yang men-set up karena beliau ahli dalam urusan administrasi. Kebetulan juga pernah rektor UGM dan waktu itu pemilihan rektor UGM yang sekarang itu kan juga kental nuansa itunya, cawe-cawenya gitu. Kan kita sekarang semua terungkap kan bahwa dengan politik sprindik, politik carrot and stick, Jokowi bisa mengendalikan dari orang yang secara background tidak terlalu spesial, bukan orang yang brilian, smart. Kalau bandingan kita pernah punya presiden seperti Soekarno, Soeharto, kalaupun bukan smart, tapi kan dia seorang strategis gitu ya. Dia bisa mengatur semua ini kan karena satu saja, karena dia bermain di wilayah gelap, bawah meja, yang kalau seorang presiden dengan kekuasaannya yang besar melakukan itu ya memang sulit dilawan lah. Seperti yang terjadi Donald Trump di Amerika. Kalau dia pengen jadi raja, memang bisa presiden itu. Walaupun nanti yang dia tidak sadar adalah konsekuensinya. Apakah rakyat membiarkan dipecundangi seperti itu?
Dan untuk Jokowi kelihatannya banyak sekali dia file-file kelemahan orang lain. Iya. Karena gini ya, dengan politik sprindik, politik ancaman dan politik memberikan imbalan itu, kan akan menimbulkan kontradiksi gini. Orang yang merasa terancam pada akhirnya juga akan membongkar lah. Sekarang kan satu persatu kan, dalam kasus korupsi haji dan dana haji, yang terbaru korupsi Nadiem kereta api, selalu ada kesaksian setor, nah kan? Karena gini, itu tadi lah klise ini, kebusukan tidak bisa disembunyikan, barang busuk, dan kebenaran akan terungkap. Lama-lama ketahuan juga. Itu orang-orang yang tidak punya, orang yang menderita penyakit sosiopat, penyakit sosial itu tidak sadar, mereka pemikirannya tidak bisa jauh itu. Oh, kalau saya melakukan kesalahan nanti akan dibongkar. Nah, dia pikir dengan segala taktik pendekatan lancung, pendekatan culasnya, dia akan selalu bisa nutup. Ini nggak bisa lah. Kayak Presiden Donald Trump. Paling banter kalaupun dia bertahan 2028 akan habis kan dia. Ya Jokowi ini kan ya sebenarnya satu faktor penting aja. Kuncinya kalau tidak juga dilindungi oleh Presiden Prabowo barangkali juga sudah lewat juga kan. Sudah end game terungkap juga. Semua juga. Sudah end game. Tapi kan ya memang politik itu ada di wilayah abu-abu. Nah, yang dimainkan kubu Jokowi adalah wilayah abu-abu ini. Ya mempermainkan, dan memang rumor dia masih sangat berkuasa, akhirnya terbukti lah. Paling nggak diparcok. Iya. Dan ketika Anda mau berhadapan sama dia, Anda siap-siap ada konsekuensi gitu ya. Wilayah-wilayah macam-macam bisa dipersoalkan begitu. Ya, itulah jika politikus tidak mampu berrefleksi, berkontemplasi, berpikir bukan hanya masa jabatan selesai, masa jabatan dan sebagainya. Dia nggak ngira bahwa ada jutaan orang rakyat yang akan mempertanyakan, mempersoalkan kelangsungan, karena itu wilayah publik. Jadi wilayah publik nggak bisa dipecundangi hanya untuk kepentingan personal dia. Apalagi dia meninggalkan jejak ini. Kalau saja ya berandai-andai ya, kalau dia tidak meninggalkan jejak Fufu Fafa, anaknya berambisi melanjutkan kekuasaannya, entah dengan deal dengan berapa. Mungkin orang bisa saja melupakan. Iya. Ya. Tapi sekarang dia pengen eksis terus menerus ya. Memang bahkan the actual powernya masih di dia. Ya, ini contoh saya kebetulan tadi sebelum berangkat ke sini baca postingan Facebook siapa itu salah satu figur Peter Gonta, dia menarik ya. Oke. Padahal saya mau bahas itu ya saya. Ya, jadi si Peter Gonta itu posting, intinya dia mempertanyakan ini. Dia posting setelah wawancara dengan saya. Oh, jadi menariknya adalah tapi karena tidak langsung, baru besok wawancara. Oke. Jadi dia membuat posting yang menarik, banyak yang mengomentari, like dan sebagainya. Jadi intinya kalau ijazah Jokowi palsu ya masih bisa dipahami lah, dia mencari dalih defensif. Tapi kalau asli kejam orang kejam yang ya tapi menurut saya gini ya, memang untuk orang yang tidak mampu berkontemplasi, melakukan pikiran refleksi, yang dia buat adalah dia harus melawan atau dia harus membuat tipuan-tipuan baru untuk menutupi tipuannya. Itu hukum besi orang yang memang bermasalah. Jadi yang menarik adalah, jadi kalau kita bertanya menurut si Peter Gonta itu 91% yang ngomentari itu setuju dengan dia. Jadi memang kejam ini Jokowi itu. Cuma 9% yang mendukung Jokowi. Nah, menurut saya kalau kita masih percaya bahwa negara itu rakyatnya masih punya common sense. Jadi memang mustahil lah kalau ada orang nalar itu yang mau mendukung Jokowi dalam konteks ijazah palsu ini. Karena ya pakai so easy kan, kalau misalnya memang ada yang asli, ya selesai tinggal tunjukkan sudah. Dia dengan leluasa tunjukkan ini selalu disalahpahami. Loh kan sudah ditunjukkan di gelar perkara. Bukan begitu. Menunjukkan itu membolehkan tim independen untuk memeriksanya. Untuk memeriksa, dan kalau itu dia lakukan selesai. Ini udah pasti kalau sudah begitu. Paling gampang kasih Rosyro, nih Anda kan nggak percaya ijazah saya palsu. Nih ijazah saya, tolong kamu lakukan penelitian kan gitu. Dokter Tifa, nih kamu lakukan penelitian kan gitu. Kalau orang punya nalar, tapi kan gini.
ini semacam ya udahlah ini free ya konsultan free untuk Jokowi. Sebenarnya dia bisa juga melakukan hal yang disebut cuek. Ya. Jadi apapun kata orang dia nggak pernah tanggapi. Dia cuekin diem aja. Ya. Itu salah satu kayak inilah analogi batu ya. Batu mau di hembusan angin apa. Artinya kalau dia tidak punya niat kejam tadi, dia tidak perlu dong mentersangkakan orang-orang itu yang mempertanyakan. Apalagi pakai pasal selundupan kalau menurut istilah CLS gugatannya para jenderal itu pakai pasal yang ancaman hukumannya sampai 12 tahun penjara. Nah ini indikasi yang menarik gini. Dulu itu kan sejak jadi wali kota itu memang Jokowi itu kan populer dengan itu. Orang yang tidak mudah dikritik apapun dia cuek gitu, diem gitu. Nah, kenapa untuk ijazah ini dia begitu sensitif? Ingin memenjarakan orang-orang yang. Nah, berarti karena kan indikasi kuat. Dia agak, dan apalagi sekarang ada analisis dia sakit, autoimun dan sebagainya. Saya bayangkan ya, setiap orang lagi kumpul pasti ngomongin Jokowi lah. Jadi kalau ada relasi semakin, kalau dalam bahasa Jawa itu kedutan kalau lagi diomongin orang. Jadi bayangin setiap detik, setiap saat orang rasani Jokowi gitu. Dan bagaimana hidupnya tidak nyaman. Akhirnya dia ya sekarang kena tulah itu kan. Enggak, misalnya jangankan mengungkap ijazahnya. Jokowi berani nggak mengungkap kaos lengan panjangnya? Menyingkap. Kenapa sekarang pakai topi? Itu kan hal-hal sepele untuk menutupi sesuatu kan. Mas Lukas, terima kasih banyak. Closing statement apa yang mungkin Anda ingin sampaikan yang belum tersampaikan? Saya ingin kembali ke awal ya, bahwa yang dilakukan Bon Jovi itu bukan sesuatu yang personal. Tidak ada problem Jokowi sebagai pribadi ya, sebagai bapak dari Gibran, Kaisang. Yang kami lakukan adalah untuk menegakkan agar institusi-institusi negara ini tidak terlibat dalam proses penyalahgunaan itu. Jadi apapun lah, kan kita sejak awal bilang asli atau tidak bukan urusan kami lah. Nah, tapi bukalah kepada publik. Jangan biarkan kasus ijazah ini menjadi misteri yang sifatnya goib atau klenik gitu. Jadikan teka-teki, bedanya misteri dan teka-teki adalah misteri itu tidak akan bisa diungkap. Karena itu kan kisah dongeng, misteri mak lampir gitu kan kita nggak tahu kapan dia lahir dan sebagainya. Tapi kalau ilmiah, sesuatu yang berbasis sains, itu teka-teki. Nah, teka-teki itu pasti akan terungkap, bisa terungkap. Nah, menurut saya instansi-instansi negara, KPU, kepolisian, dan di sisi lain lembaga seperti UGM, itu harus sayang pada Indonesia lebih besar ketimbang pada Jokowi. Karena Jokowi itu personal, bisa diganti kapan saja dan dia cepat atau lambat mati. Tapi negara ini tidak bisa membawa beban sejarah. Ada salah satu presidennya yang kontroversial ijazahnya dan tidak terungkap. Ini harus diungkap, tidak bisa dibebankan ke masa depan. Jadi generasi warga Indonesia masih berpikir soal kepalsuan atau keaslian ijazah ini, dan masih ada waktu untuk pertobatan. Khususnya yang paling besar itu pertobatannya adalah UGM, karena kuncinya itu ada di UGM sebenarnya. Dan tentu Parcok, kepolisian, dan KPU menurut saya dengan memberikan begitu banyak segepok sudah selesai lah, lumayan lah. Belum 100% tapi walaupun cukup. Awalnya upayanya melindungi gitu ya. Dan soal UGM kita tunggu minggu depan. Apakah mereka ternyata mereka mengingkari fungsi PPID, pejabat pelaksana informasi dan pejabat pelaksana informasi dan dokumentasi itu, apakah mereka memahami tugas mereka sebagai pelaksana undang-undang keterbukaan informasi publik? Kalau mereka terus berdalih dan mereka tidak mau menyerahkan itu, berarti mereka memang mendukung rezim atau mafia negara ini, mafia ketertutupan, mafia kerahasiaan yang kita sudah muak rakyat ini. Itu kan kita 32 tahun di era Orde Baru, era Soeharto, negara ini dikangkangi oleh mafia itu. Nah, tidak boleh ini berlanjut. Ya, dulu Mas Lukas wartawan Tempo ya?
Enggak, saya wartawan grup Tempo namanya Forum Keadilan karena Tempo di Bredel 94. Iya, Forum Keadilan ya. Ya, saya pernah di Bisnis Indonesia juga. Oke, terakhir Forum, saya kemudian jadi ketua Aliansi Jurnalis Independen. Terus selama 9 tahun, 10 tahun di Dewan Pers. Saya pernah juga sabbatical job di Kedutaan Amerika sebagai senior information. Jadi ya memang dari berapa lama sabbatical jobnya? 2 tahun. 2 tahun. Jadi waktu itu saya diminta membantu untuk membangun relasi dengan media-media di Indonesia karena jadi dan saya kan juga mendalami media law and ethics. Saya dapat beasiswa dari Fulbright di University of Maryland mendalami tentang jurnalisme itu, media law dan etik khususnya. Sama jadi memang berarti kita sama-sama Fulbrighter ya. Dalam benak saya walaupun tidak full dan tidak bright gitu. Jadi saya konsisten lah. Saya belum pengen berpolitik, belum pengen jadi relawan dan sebagainya. Yang saya lakukan itu selalu pada rasa ingin tahu. Kebetulan juga menyukai apa yang saya sebut dengan perangai ilmiah, scientific temper. Nah itu yang mendorong kami di Bon Jovi itu ingin mengungkap ini. Ya sobat era sekalian ya. Kadang-kadang orang tanya, kenapa sih orang ini terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya. Memang pekerjaan idealis ini adalah ukurannya adalah biasanya kan high risk, high return, ya kan? Tapi kita ini high risk bukan hanya low return tapi no return. Memang ini guyonannya high profile, low income. Tapi kan kita memang sudah selesai dengan income. Selesai, maksudnya habis sudah income. Ya, saudara sekalian itu dengan Lukas Luarzo Bon Jovi ya. Mudah-mudahan ini makin menguatkan. Ini kan juga bagian dari pendidikan publik. Kita nggak ngomongin soal ini nih, kawan-kawan sampean yang balik arah. Nggak usah ya. Nggak apa-apa. Kalau mau ya. Boleh silakan. Ya, yang saya sayangkan ini gini lah. Yang saya sayangkan ya dari berbalik arahnya. Saya mau declare. Feel free aja ngomong apa. Kan sekarang kan drama ini kan sudah benar-benar jadi opera sabun yang sangat licin ya. Ada teman-teman yang tadinya teriak paling keras. Siapa itu? Yang pertama kawan kita Egy Sujana dan kemudian si Rismon ini damai kan nggak terdengar lah. Abaikan aja dia. Jadi gini, ini orang-orang yang paling keras tadinya. Egy itu kan omongannya lebih keras dari yang lain. Juga Risman. Pionir awal. Yang membuat orang tertarik dengan isu ini. Melakukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Dia sebenarnya. Walaupun kemudian ditarik kembali. Ya kalau orang-orang ini yang kemarin dalam tulisan saya guyon ya. Ini para tuyul yang ketemu jin ifrit untuk mendapat cuan itu kan. Itu guyon, nggak usah terlalu serius. Sekali lagi guyon ya. Tapi kok jadi populer istilah jin ifrit dan tuyul itu. Nah intinya kalaupun mereka berubah pikiran entah satu dan lain hal, jangan mencoba menghalangi orang-orang yang mencari kebenaran gitu loh. Kok dari orang yang teriak paling kencang kemudian memunculkan kebenaran versi dia gitu, yang sebenarnya berbanding terbalik dan apa yang dia yakini. Yang dulu setahun lalu yang dia ucapkan tuh apa lagi kesambet. Lagi kesambet jin ifrit waktu itu. Nah, sekarang yang Rismon itu dalam beberapa kesempatan saya juga bilang, kalau dia itu boastfulnya, kebohongannya itu karena dia menemukan data baru, kalau dia memang punya etika ilmiah, dua sebenarnya yang bisa dia lakukan, apalagi kalau dia benar alumni Jepang, melakukan semangat Bushido, harakiri, terjun ke Danau Toba, atau menghilang saja. Salah karena entah karena dia diancam atau ternyata mempersoalkan Jokowi ini berat gitu kan, dan lebih mudah bergabung yang itu teori carrot and stick itu ketimbang dipentungi lebih baik mendapat cuan gitu kan yang katanya nilainya miliaran. Nah sebenarnya katanya ya. Ya katanya. Soalnya bukan apa. Ini mendengar kata-kata sedikit aja mereka-mereka yang baru bergabung dengan The New Termol ini nanti saya laporkan. Ya itu kan memang. Saya pun pengen dilaporkan. Saya sampai berefleksi. Omongan saya apa ya? Saya ini lawyer yang sedang membela klien. Salah satu omongan saya adalah kalau kita menilai
Rismond itu ya kita nilailah Rismond sebelum tanggal 11 Maret 2026. Rismond sebelum tanggal 11 Maret 2026 saya bilang itulah Rismond yang genuine. Kan begitu itu omongan saya kan. Setelah itu kita nggak bisa lagi melihat dia genuine karena bagaimana mungkin seorang peneliti berubah 180 derajat mendinai semua dengan apa yang dia tuliskan ratusan lembar. Kan dalam sejarah akademik di dunia ini yang kayak begitu rasanya hampir nggak ada. Nggak ada. Itu hanya sangat Rismond tuh. Mungkin di dunia ini cuma Rismond yang melakukan itu. Makanya kemudian ketika dia berbalik arah 180 derajat dari A jadi B, dari B jadi A, ya tentu orang akan bertanya. Semua statement dia kemarin itu, ya tadi kalau istilah Mas Lukas, apalagi dia lagi kesambat gitu ya. Apalagi dia dipermalukan itu ya, yang dia suruh ngangkat parcel itu kan sebenarnya kesengajaan itu menurut saya. Kalau dia masih punya harga diri, dia bisa minta tolong ajudan-ajudannya ini untuk membawa ke mobilnya gitu. Bukan ngangkat sendiri sambil di syuting itu dan mereka dikasih baju biru oleh itu kan kayak baju tahanan itu. Ya artinya dikasih baju seragam. Ya poinnya mereka itu kemudian menjadikan isu ini menjadi personal, kepentingan mereka. Apapun kepentingan itu jadi melupakan kepentingan publik. Jadi ini ibarat jadi infotainment saja kan. Dan menurut saya Rismond yang tampilan terakhir tidak menunjukkan apa yang disebut penyesalan orang yang sudah salah. Entah salah dia waktu itu menganggap ijazah palsu atau kesalahan dia kemudian yang berubah sekarang. Jadi pasti di antara dua itu pasti ada satu yang salah. Iya, jadi itu menunjukkan saya rasa memang sosiopat ya. Dan menurut saya teman-teman nggak usah ngeladenin untuk hal-hal yang sifat gosip-gosip liar gitu ya. Jangan sampai kepentingan publik ini menjadi kepentingan personal. Jadi ada seorang bernama Jokowi dibela mati-matian oleh orang-orang yang tidak mau memikirkan bangsa ini, hanya memikirkan dirinya dan Jokowi. Oke. Ya, sobat era sekalian, akhirnya diomongkan juga apa yang ingin diomongkan. Memang agak aneh ya, saya melihat tadi tiba-tiba dia nanti saya laporkan. Dan bahasa yang sama saya dengarkan juga dengan orang yang dianggap bergabung dengan kekuasaan. Nanti saya laporkan. Pertanyaannya adalah kenapa orang yang dekat dengan Jokowi yang sering kita termul itu paling hobi mau bilang nanti saya laporkan. Padahal si Rismond itu ingat nggak? Dulu waktu masih jadi orang normal, dia kan suka maki-maki tuh petinggi-petinggi polisi. Itulah Pak Listio Sigit, dia maki-maki. Yang kemudian menjadi teori konspirasi, dia itu orang ditanam. Maki-maki petinggi polisi nggak pernah ditangkap. Artinya ya keanehan-keanehan itu memang hanya bisa terjadi satu di negeri yang aneh. Kemudian pada orang-orang aneh. Tapi kan intinya kita orang-orang yang waras itu jangan membiarkan negeri ini dikangkangi oleh orang-orang aneh itu. Nah, cuma masalahnya orang aneh itu banyak dan berkuasa serta duitnya banyak dan punya logistik ya. Punya logistik. Bahkan konon presiden yang acting yang sedang berkuasa aja belum punya kemampuan untuk menggusurnya. Atau he is part of the problem jangan-jangan ya. Saya rasa. Jadi ya dia tidak ingin kenikmatan ini terganggu. Jadi kenikmatan ini janganlah cepat ya kalaupun berlalu. Yang ganggu pengamat-pengamat yang menurut the first study itu inflasi, itu kan suara-suara sayup-sayup. Asalkan oligarki dan parpol-parpol tidak mengganggu dia kan ya. Memang orientasi politikus ini hanya posisi dan kekuasaan. Itu juga yang harus dipersoalkan. Kesejahteraan. Ya, saudara sekalian ya, memang kadang-kadang negara ini kalau dipegang oleh orang yang sudah sangat berpengalaman, tapi pengalamannya juga banyak yang buruk, ribet juga. Tapi dipegang oleh orang yang baru berkuasa, tidak paham society, bermasalah juga. Mudah sekali menjudge orang gitu ya. Mudah sekali kemudian tidak akrab dengan para kritikus. Dan selalu senang kalau dipuji biasanya. Padahal pujian itu ya. Yang paling menyedihkan itu Bung Refli. Jadi kita itu susah payah menegakkan reformasi kan. Menggusur 32 tahun kekuasaan tertutup Soeharto. Ketika kita menang, endingnya kok seperti ini lagi. Jadi kita mengalami setback. Kemudian bukan hanya setback ya, regress. Tidak pernah. Regresif gitu ya. Itu yang menurut saya sayang dan kita tidak bisa biarkan.
Oke, mudah-mudahan daripada saya bicara mudah-mudahan, lebih baik mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas dia.